Saya itu udah diem loh ya, difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya, ya. Pertama dan yang utama bagi Ibu Megawati menjadi relevan agar PDIP tidak diganggu. Dalam konteks misalnya saat nanti kongres digelar, tidak ada yang mengaut-aut dari eksternal. Yang kedua, tidak ada lagi kader-kader PDIP yang diganggu secara yuridis. Dan kalau kita runut berdasarkan waktu atau timing, itu selalu ada momentum politik yang semacam ini, mengawali munculnya isu berkaitan dengan pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Misalnya, sebelum Pak Prabowo dilantik sebagai presiden, Oktober 2024, kencang sekali itu pertemuan. Dan kalau kita membacanya dari sisi itu, sebenarnya Pak Prabowo yang lebih proaktif untuk bertemu dengan Ibu Mega. Setidaknya untuk memperkuat legitimasi politik Pak Prabowo sebelum dilantik sebagai presiden. Yang kebetulan Pak Prabowo bukan capres yang diusung oleh Ibu Mega di Pilpres 2024. Kemudian ide itu tenggelam. Tetapi ketika bulan April menjelang Kongres PD Perjuangan dan ada aspirasi yang cukup kuat dari internal PD Perjuangan untuk kembali memilih Ibu Mega, muncul sekali lagi ide untuk mempertemukan kedua tokoh ini. Dan sudah ada preteksnya, mulai dari Mas Didit yang datang ke Ibu Mega. Yang kali ini saya baca Ibu Mega yang lebih proaktif untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Karena tentu saja Kongres PD Perjuangan itu membutuhkan semacam tanda kutip legitimasi dukungan diam-diam dari Pak Prabowo atas rencana dipilihnya kembali Ibu Mega. Yang dalam bahasa pengamat seperti Mas Agung, itu kira-kira jangan sampai proses Kongres diganggu ya, oleh elemen eksternal. Itu bahasa Mas Agung ya. Tapi poin saya memang tidak bisa diabaikan soal tarik-menarik ini, yang soal pertanyaan tadi apakah nanti PDI Perjuangan akan masuk ke dalam pemerintahan atau tidak, itu ada banyak step atau langkah berikutnya yang menurut saya belum tentu juga PD Perjuangan masuk gitu ya, karena ada banyak saya kira halangan ya, misalnya variabel Pak Jokowi dan keluarganya yang masih berada di belakang Pak Prabowo. Tetapi agenda jangka pendek PD Perjuangan sekarang adalah tanda kutip ya, itu memastikan Kongres berjalan sesuai dengan skenario awal, yaitu Ibu Mega terpilih kembali tanpa dihadapkan pada proses intervensi dari pihak luar. Dan itu yang memungkinkan mengapa PD Perjuangan sangat aktif untuk bertemu dengan Pak Prabowo, sekitar ini mengirimkan pesan bahwa PD Perjuangan meskipun berbeda politik dengan arus kekuasaan sekarang, itu didukung oleh Pak Prabowo. Oke, Anda mengatakan PDIP saat ini yang tengah aktif untuk bertemu dengan Ibu Mega, yang bertemu dengan Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo dan Bu Mega ini hubungannya sudah lama sekali terjalin. Di 2019 saja, April pencoblosan, Juni Pak Prabowo sudah menjambangi Bu Mega di kediamannya. Lalu ini sebenarnya apa penghalang antara pertemuan Megawati dan Prabowo di 2025? Lagi-lagi ada banyak momentum dan variabel lain yang harus dihitung. Termasuk ya bagaimanapun Pak Prabowo di 2024 bisa sukses memenangkan Pilpres dengan perolehan yang sangat besar, itu karena ada variabel Pak Jokowi dengan Mas Gibran yang berada di samping Pak Prabowo sebagai cawapresnya. Sementara kita tahu ya urusan PD Perjuangan dengan keluarga besar Pak Jokowi belum tuntas. Jadi itu yang saya kira membuat PD Perjuangan menghitung panjang untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Dan lagi-lagi masalahnya bukan personal, tapi lebih bersifat politik. Dan kalau misalnya sekarang PD Perjuangan terlihat lebih aktif untuk membidani lahirnya pertemuan dengan Pak Prabowo, lagi-lagi konteks Kongres PD Perjuangan bulan ini, itu tidak bisa diabaikan. Tetapi apakah kemudian akan berujung pada koalisi antara PD Perjuangan dengan Pak Prabowo, itu lain soal. Jangka pendek PD Perjuangan ingin memastikan ya urusan internalnya itu berlangsung sesuai dengan rencana, dan itu akan memunculkan ya hasil sesuai dengan yang diharapkan tanpa tadi ya tanpa ada
kekhawatiran terkait dengan munculnya penetrasi dari pihak luar. Bu Mega, kok nggak datang lebaran di istana kemarin? Padahal udah diundang Pak Prabowo loh. Lagi sibuk ya? Mas Didit datang ya ke rumah itu, ada pembicaraan seperti apakah ada Ibu dapat salam juga dari Pak Prabowo atau seperti itu? Ya, Ibu menyampaikan salam kepada Pak Prabowo, semoga sehat selalu dan semoga setelah Lebaran suasana akan menjadi semakin baik dan semuanya berjalan dengan baik untuk bangsa dan negara. Rencana pertemuannya kapan, Pak? Secepatnya. Secepat-cepatnya. Pasti setelah Lebaran ini, setelah libur Lebaran akan ada pertemuan secepatnya. Bisa aja Mbak Puan ini PHP juga lama-lama dibilang mau ketemu. Dari tahun kemarin juga bilang Bu Mega mau ketemu Pak Prabowo secepatnya. Tapi nggak kunjung ketemu juga sampai hari ini. Ini kan momennya pas, lagi momen Lebaran, ya kan, silaturahmi itu sangat baik sekali. Kemarin Pak Prabowo sudah undang ya mantan presiden dan mantan wakil presiden semuanya untuk datang berlebaran di istana. Bu Mega kok nggak nongol, kok nggak datang? Lagi sibuk kah? Ayo dong datang, maaf-maafan, minal aidin Pak Prabowo. Maaf kalau saya ada salah, saya paham saya banyak salah. Bercanda. Apa jangan-jangan karena Bu Mega merasa lebih senior, merasa lebih tua, ya jadi harus Pak Prabowo yang datang ke rumah Bu Mega? Ya nggak bisa gitu dong. Buktinya Pak SBY, Pak Yusuf Kala, ya semua itu lebih senior, lebih tua, tapi datang-datang aja tuh ke istana, bermaaf-maafan, bersilaturahmi, berlebaran bareng-bareng, santai, nggak ada masalah. Ya jadi ya mungkin karena apa ya? Karena gengsi. Jangan gitu. Haruslah kita jadikan momen Lebaran ini momen yang hangat, bisa maaf-maafan, bisa berkumpul bersatu kembali, walaupun sulit mungkin bagi Bu Mega. Malah sampai Mas Didit, anak Presiden Prabowo, malah yang datang ke rumah Bu Mega untuk berlebaran. Ini kebalik nggak ya? Tapi ya sudahlah. Tapi aku mau tanya sama kalian kawan-kawan, coba tulis di kolom komentar. Menurut kalian, ya Mbak Puan, kalian ini benar nggak akan Bu Mega bertemu sama Pak Prabowo secepatnya? Menurut aku sih ragu ya. Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih. Menurut pemantauan saya, banyak dari warga tetangga, terutama di sekeliling Sumber dan seputarannya. Lalu mulai hari kedua itu mulai banyak yang berdatangan dari luar kota, baik itu Solo Raya, baik itu dari Yogyakarta yang mungkin singgah di Solo, baik itu dari Semarang ataupun dari Jawa Barat yang menyeberang ke Surabaya, ataupun sebaliknya dari Surabaya ke Jawa Barat. Nah itu sekitar saya lihat kemarin ada mungkin 1.500-an lebih ya. Hari pertama kedua ya Nenek? Hari kedua. Ya, hari kedua itu kemarin lumayan ramai. Hari ketiga ini puncaknya. Hari ketiga ini menurut saya ini makin menambah ini. Karena mungkin pemikiran saya kemarin sudah bersama keluarga, sanak saudara, bersama teman-teman. Nah, mungkin banyak masyarakat yang mencoba ingin berkunjung ke kediaman Pak Jokowi untuk bersalaman dan silaturahmi. Ada himbauan buat warga yang mau berkunjung ke rumah Pak Jokowi nggak, dan biar nggak berdesakan? Ya, kami menghimbau kepada masyarakat, warga yang ingin berkunjung ke kediaman Pak Jokowi, pastinya disesuaikan waktunya, jangan terlalu malam dan jangan terlalu pagi juga. Dan insya Allah Bapak pas longgar pasti akan berkenan menerima para warga dan masyarakat untuk bersalaman dan berfoto. Ini selama Lebaran ada sajian buat warga nih, Dan? Nah, ini kebetulan di depan kediaman kemarin kita siapkan sajian kulineran Solo dari outlet Teh Tarik 88. Kebetulan ownernya langsung yang berkenan menyediakan. Nah, hari ini kita disiapkan dari Sultan Pisang Goreng. Ada es teh manis bersama gorengan pisang goreng. Nah, besok nanti akan ada lagi, ada kejutan. Ada beberapa kuliner juga yang akan menyiapkan makanan dan minuman. Berarti agenda terdekat Bapak Jokowi untuk Lebaran di Solo sampai kapan, Dan? Sementara di Solo, belum kemana-mana.
Nggak ada agenda keluar kota gitu? Belum ada rencana. Berarti masih dipersilahkan ya kalau mau datang ya warga ya? Kalau ada yang mau datang ya dipersilakan. Iya, makasih ya. Dari kanan ya, yang ada di kanan. Kalau ibu dalam kondisi walaupun halal bihalal, saya kalau sama Bang Dul pasti urusannya banjir, macet, sampah, KJP udah dibagi bener atau belum, difabel udah dapat atau belum, lansia udah dapat atau belum. Alhamdulillah hampir sebagian besar kita bisa jawab, termasuk prediksi rob yang terjadi pada tanggal 28, 29, tanggal 30, hari ini tanggal 31 kan tidak terjadi. Karena memang kita mensiagakan yang masyarakat tidak tahu, boleh dicek lapangan, lebih dari 500 pompa, kemudian di tempat-tempat tertentu tanggulnya sudah kita tinggikan. Kita akan tinggikan terutama nanti di Muara Angke, tanggul utamanya kita buat 2,5 meter. Itu mudah-mudahan akan mengurangi banjir rob. Saya dan Bang Dul sudah ngalami banjir kiriman, sudah pernah, banjir rob ya alhamdulillah bisa kita tangani. Banjir lokal sudah pernah, banjir kiriman juga dibandingkan daerah lain tanpa menyebut nama. Jakarta 1 hari nggak ada, udah selesai, yang lain 3 hari. Artinya apa? Memang infrastruktur Jakarta harus dilakukan perbaikan, sehingga dengan demikian setelah Lebaran ini saya dan Bang Dul normalisasi Ciliwung itu akan kita lanjutkan, karena normalisasi Ciliwung itu 40% dari kontribusi banjir di Jakarta. Kalau dari istana ada? Oh ya, itu rahasia negara. Kondisi ibu di dalam gimana? Ibu sehat, ibu happy. Tadi ada Mas Didit juga barusan datang kan, Mas Didit.